kalian tapi intinya semuanya diberikan untuk memberikan kemungkinan mana yang paling mudah mencari atau menghitung karakteristik dari variabel acak tadi. Nah, cara yang ketiga, jadi selain Anda udah dapat raw moment dengan sentral, ya, sentral moment atau momen secara rata-rata, adalah fungsi pembangkit momen. Per definisi, kalau X ada variabel acak, ya, maka fungsi pembangkit momen disimbolkan dengan MXT atau ada juga literatur yang menuliskan sebagai MT, sama saja. Yang jelas per definisi sambil diferensialkannya. Kita lihat di sini. Nah, misalkan MT-nya diketahui ada seperti di sininya, ya. Kemudian kita punya suatu bilangan positif R, di mana bilangan positif R ini menyatakan turunan berapa. Jadi turunan berapa. Ya, diferensial keberapa. Jadi kalau di sini dikatakan dengan MRXT, berarti di sini adalah turunan ke R dari fungsi pembangkit momen tadi. Jadi kalau turunan ke R, berarti di sini MXT ini diturunkan R kali terhadap T dalam hal yang menurunkannya, diferensialkannya. Karena MXT-nya tadi di atas adalah E pangkat TX, maka sama saja dengan menurunkan R kali terhadap T dari fungsi E pangkat TX tadi. Ya. Atau sama saja dengan ekspektasi dari turunan E pangkat TX. Nah ini kalau diturunkan, berarti kan E pangkat TX, turunan satu kali E pangkat TX. Ya, dikalikan turunan dari TX terhadap T-nya, berarti X. Satu kali. Dua kali, berarti di sini tetap E pangkat TX, gitu ya. Dikali X lagi, berarti X kuadrat. Ini turunan keduanya. Ini kesatunya tadi. 3 kali sama aja menjadi X pangkat 3 E pangkat TX. Sehingga kalau R kali berarti X pangkat R E pangkat TX. Oke. Itulah turunan ke R. Nah, dengan turunan-turunan tadi ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya sampai ke R, kalau kita ambil nilai T-nya sama dengan 0 setelah didiferensialkan, yang sebelum diferensialkan ya. Kalau sebelum diferensialkan habis nanti. Jadi setelah diferensialkan, ambil T-nya sama dengan 0. Nah, maka nanti kita bisa dapatkan ternyata bentuk sama dengan 0, berarti kan ininya 0 nih. Ya, 0. Berarti kasih X pangkat R kan gitu ya. Jadi kalau ini diambil T-nya 0, berarti E pangkat 0 adalah 1, sehingga dihasilkannya adalah E pangkat ekspektasi dari X pangkat R gitu ya. Karena ini akan sama dengan 1 pada saat T-nya sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, 0 berarti 1. Berarti apa dia? Oh, ternyata ini adalah momen di sekitar rata-rata, di sekitar titik 0. Dengan raw moment. Nah, jadi dari fungsi pembangkit momen, kalau kita diferensialkan ke 1, ke 2, ke 3 sampai R, hasil diferensialnya kita ambil nilai T sama dengan 0, maka akan diperoleh nilai-nilai dari momen ke 1, momen kedua, momen ketiga, dan seterusnya di sekitar 0. Itulah nilai-nilai dari karakteristik yang kita inginkan. Sampai situ paham? Oke, good. Lanjut. Oke, good. Contoh, saya punya variabel acak diskrit, ya. Nah, PX dikali 1 min P, 1 min X, berarti Bernoulli.
untuk X yang 01 dan akan bernilai 0 untuk X yang lainnya. Tentukan fungsi pembangkit momennya. Oke. Dari situ nanti kita diminta juga hitung rata-rata berarti raw momen ke-1 ya. Varian juga dalam rangka menghitung nanti raw momen kedua ya. Kita lihat dulu fungsi pembangkit momennya. Secara rumusan MX sebenarnya ekspektasi dari E pangkat TX. Karena dia di sini ketahui diskrit, berarti sigma ETX Fx ya. Dengan Fx-nya adalah bernoli, berarti Px 1 min P dan seterusnya, dan X-nya bergerak dari 0 sampai dengan 1. Kalau kita substitusi X0 dan 1 dihasilkanlah ini. Oh, berarti ini adalah fungsi pembangkit momen untuk distribusi bernoli. Oke. Dari situ diminta rata-rata. Tadi ingat pada dari sebelumnya bahwa diferensial dari fungsi pembangkit momen ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya merupakan momen di sekitar titik 0. Nah, berarti kita cari sekarang diferensialnya. Tadi karena diketahuinya adalah MXT, dari MXT ya, bernoli, berarti kan yang tadi, ini yang kita peroleh tadi nih, 1 min P ditambah P E pangkat T. Ya. Ini adalah 1 min P ditambah P pangkat T. Oke. Maka dengan demikian, kita dapat, nah ini fungsi pembangkit momennya, kita dapat raw momen ke-1, turunan pertama, terhadap T. 1 dan P diturunkan terhadap T 0, berarti PE pangkat T, berarti diturunkannya tetap PE pangkat T. Nah, T diturunkannya 1 ya. Berarti di sini kalau diturunkan ini 0 dikurangi 0 ditambah yang ini adalah PE pangkat T dikali turunan dari T adalah 1. Berarti tetap P. Oke. Turunan kedua dari ini sama. Ya, ini 0 turunkan sama dapatnya. Ini turun demikiannya turunan ketiga dan sampai dengan turunan ke N. Berarti raw momennya adalah ini. Dengan mengambil nilai T-nya sama dengan 0, maka raw momen ke-1, ini sini berarti kan turunan pertama, ini menunjukkan turunan berapa. Oh, ini turunan ke-1, ya, aksen 1 nih. Turunan ke-1, berarti, oke, sebentar, saya angkat telepon dulu sebentar. Kalau aku lagi ngasih kuliah, ya. Nah, sudah. Oke, lanjut. Oke, berarti raw momen pertama, turunan pertama, mengambil T-nya sama dengan 0, berarti ini tinggal E pangkat T, E pangkat 0, berarti 1, P. Kali turunan pertama pada raw momen adalah rata-rata, gitu ya. Turunan kedua berarti ini, ya. Turunan kedua dengan T sama dengan 0, berarti sama. Nah, ya, berarti turunan keduanya kalau dilihat untuk untuk fungsi ini ya, berarti berapa dapatnya? P juga kan itu ya. Ingat turunan kedua atau ini pada pada dari fungsi pembangkit momen ini adalah raw momen kedua. Apa raw momen kedua? Ini sama dengan ekspektasi dari X kuadrat kan gitu. Ingat waktu belajar raw momen ekspektasi dari raw momen ke R. Nah, kan itu ya. Disimbolkan dengan X ini atau mu R aksen kan itu. Nah, maka momen kedua adalah X kuadrat. Momen ketiga ekspektasi X pangkat 3, momen keempat ekspektasi X pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, berarti ini X baru dapat X kuadrat. X kuadrat ya, untuk mendapatkan yang kita peroleh dari momen kedua. Oke. Sedang yang kita mau cari sigma kuadrat. Nah, sigma kuadrat itu berarti ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X kan gitu ya. Berarti ini ada ekspektasi dari X dikuadratkan kan gitu.
Berarti ini dari momen pertama, nah didapatnya ya tadi MX1, sedang ini didapat dari momen kedua atau turunan 2 kali dari fungsi pembangkit momen ya. Nah, gitu ya. Berarti turunan yang kedua kali tadi ada besarnya berapa tadi? 2 kali berarti ini, ambil T-nya 0, berarti P. Oh, berarti dapatnya adalah sigma kuadrat sama dengan, ini adalah P, ya, dikurangi dengan momen ke-1 kuadrat. Nih, momen ke-1 kuadrat adalah P juga, karena ini momen ke-1. Ini momen ke-1, ini momen yang keduanya, ini yang kedua. Berarti ini dikurangi dengan P kuadrat. Ya, karena ini adalah momen ke-1 dikuadratkan. Ya, ini X kuadrat. Berarti dapatnya adalah kalau kita pecah P dikali 1 minus P. Nah, ternyata variansnya adalah P dikali 1 min P untuk distribusi Bernoulli. Rata-ratanya P dan variansnya P dikali 1 min P. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, lanjut ya. Latihan nanti kalian itu cobain sendiri. Berikutnya ada definisi. Kalau sekarang saya bukan hanya memiliki variabel acak X, tapi saya mempunyai fungsi dari variabel acak X. Ya. Taruhlah saya misalkan fungsi tadi simbolnya Gx. Jadi Gx ini adalah fungsi dari variabel acak X. Yang nilainya tunggal, ya, mau discrete mau kontinu terserah. Nah, maka fungsi pembangkit momen dari fungsi X tadi atau dari Gx tadi dirumuskan dengan ekspektasi dari E pangkat T dari Gx sama, jadi ini tadinya Tx kan sekarang menjadi Tgx ya. Nah, adalah sigma E pangkat T dikali Gx dikali dengan peluangnya, kalau itu diskrit, kalau kontinu integral E pangkat T dikali Gx fx dx, kalau kontinu itu ya. Nah, kemudian sifat lain. Kalau X tadi adalah variabel acak, berarti dia punya fungsi densitas, berarti dia taruhlah punya momen, ya. Nah, dan juga diketahui C-nya konstanta, maka kita ingin nyari, biasanya yang kita cari adalah MXT gitu. Sekarang yang mau kita cari adalah, MX plus C ditambah konstanta. Jadi momen dari, bukan dari X, tapi momen fungsi pembangkit momen dari X plus C. Fungsi pembangkit momen dari X plus C, bukan X. Kalau yang tadi adalah X. Maka ini sama uraiannya. Berarti ekspektasi dari E pangkat, biasanya XT, sekarang menjadi X plus C, baru dikalikan dengan T. Kalau kita uraikan, berarti ekspektasi E pangkat TX dikali CT. E ditambah dengan CT. Berarti ini tinggal dibuka saja. XT ditambah CT. Atau sama saja dengan kita lepas, berarti E pangkat TX dikali E pangkat CT. Oke, karena dia konstanta, ya kan, E pangkat CT di sini konstanta terhadap X, berarti dia bisa kita keluarkan dari, berarti di sini adalah E pangkat CT yang dikalikan dengan ekspektasi E pangkat TX, yang itu salah. Nah, ya. Sedangkan ini adalah MXT, nah ini adalah MXT, maka sama saja dengan E pangkat CT dikalikan dengan MXT, atau E pangkat CT dikalikan dengan MT. Itu kalau C yang merupakan konstanta tadi ditambahkan kepada variabel acak, yang dicarinya adalah momen dari X ditambah C. Masih dengan momen dari X tadi, sekarang kalau konstantanya bukan ditambahkan terhadap X, tapi dikalikan. Nah, misalkan menjadi momen dari 2X. Nah, kan jadi variabelnya bukan hanya X, tapi 2X misalkan. Nah, maka di sini ekspektasi dari E pangkat CXT, ini tinggal kita ganti biasanya X menjadi CX dikali T, berarti ekspektasi X dikali CT,
ya. Nah, maka kita bisa hitungnya ada MX dari CT. Nah, di sininya momen dari X, tapi T-nya tidak hanya berdiri sendiri, tapi T dikali C, ya, atau MCT. Jadi kalau demikian, maka untuk momennya semua yang mengandung T kita ganti dengan CT kalau itu adalah perkalian. Nanti kita lihat dengan contoh. Nah, hal yang menarik, terkadang kita tidak hanya berbicara dengan satu variabel acak. Ya. Terkadang kita berbicara dengan banyak variabel acak. Dan diperlukan seperti apa fungsi pembangkit momennya. Maka, misalkan saja ada N buah variabel acak, masing-masing X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn. Ya. Nah, yang di sini berdistribusi secara independen, itu yang pertama. Yang kedua, dan identik. Nah, jadi ada independen, ada identik. Maka fungsi pembangkit momen dari variabel acak X yang merupakan jumlah dari variabel acak ke-1, ke-2, dan sampai dengan Pn, jadi X-nya adalah jumlah. Nah, maka momen dari X yang merupakan jumlah tadi atau fungsi pembangkit momen dari X-nya adalah sebagai berikut. Kita lihat. Rumus dasar MXT adalah ekspektasi E pangkat TX. Hanya karena di sini X-nya adalah jumlah dari X1, X2, X3 yang merupakan masing-masing variabel acak, maka saya bisa ganti X-nya dengan X1, X2, dan seterusnya. Ya, berarti sini TX1, TX2, TX3, dan sampai TXN. Oke, karena dia mempunyai sifat independen, nah, maka sama saja di sini dengan perkalian masing-masing. Berarti ekspektasi dari perkalian atau produk ETXI. Kan gitu ya. Nah, ini bisa berupa perkalian kan, ya, ini masih normal aja, belum kita ekspektasikan ini perkalian, ini dikali ini kan pangkat ya sama perkalian. Nah, karena independen, maka sama saja dengan mengalihkan momennya. Ingat, sifat independensi membuat bentuk perkalian seperti ini menjadi perkalian momen. Ini momennya. Momen ke-1, momen kedua, momen ketiga, momen keempat, sampai dengan momen ke-n dikalikan. Nah, ini produk. Asalnya adalah ekspektasi dari perkalian ETX. Masih ETX bukan ekspektasi. ETX 1, ETX 2. Kita hanya menguraikan dari sini. Ya. Nah, dari sini ke sini, ini ekspektasinya masih tetap ekspektasi untuk keseluruhan, untuk produk. Begitu dia ada independen, maka menjadi perkalian dari ekspektasinya. Oke, nah ada satu sifat lagi. Jadi kalau hanya diketahuinya dia independen, ini nggak bisa yang ini. Begitu ada IID, oh ternyata distribusinya identik. Nah kalau identik berarti masing-masing E pangkat, ekspektasi dari E pangkat TXI, berarti sama saja masing-masing dengan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sama besarnya. Sebagai MT. Dengan demikian ini ada yang ke-1, kedua, seterusnya, berarti perkalian dari hal yang sama. Sehingga ini MT dipangkat dengan M. Sampai situ paham? Paham, Pak. Ya, good. Pada nggak paham, tanya ya. Oke, contoh. Barangkali di kalian nggak ada contoh ini ya. Karena saya baru bikin tadi malam sambil baca, oh ini belum ada contoh, saya kasih contoh. Kalian tulis saja nanti ya. Kita lihat sini. Di sini ada dua variabel acak, X dan Y, yang saling bebas. Ingat, ini baru pernyataan saling bebas. Dan masing-masing berdistribusi binomial dengan parameter NP dan MP. Saling bebas, identik nggak ini? Identik enggak? Halo? Ada informasi identik enggak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa dikatakan tidak? Itu kan parameter aja nggak sama. Yang satu NP, yang satu MP. Ya, walaupun distribusinya sama-sama binomial. Apalagi kalau binomial dengan pasang, binomial dengan geometrik, dan sebagainya. Itu lebih tidak identik lagi. Oke? Nah, berarti ini independen, ya, saling bebasnya udah clear, tapi identiknya tidak. Berarti nanti nggak akan sampai di sini, tapi cuma sampai di sini. Itu yang harus diingat.
begitu dia independen masuk, mau menjadi perkalian dari masing-masing momen. Kalau dia identik, berarti karena momennya sama menjadi pangkat, kan gitu. Ya. Oke, kita lihat apa yang diinginkan. Tentukan fungsi pembangkit momen dari ekspresi. Oke. Satu lagi, tentukan pembangkit momen dari 2X plus 3Y. Ingat, ini akan gunakan dalil yang tadi. Kita lihat, ya. Nah, fungsi pembangkit momen dari distribusi normal. Kalian ketahui adalah distribusi normal dengan parameter NP dan MP, ya. Di sini ada fungsi distribusional dengan parameternya NP. Oke. Nah, karena parameternya NP, berarti momennya kita sudah tahu. Nanti kalian coba ya. 1 min P, nah ini hampir sama dengan Bernoulli. Kalau Bernoulli karena percobaannya 1 kali, jadi hanya 1 min P dikali P pangkat T saja. Kalau di sini karena binom adalah percobaan Bernoulli yang diulang N kali, maka ini pangkat N. Ya, Anda bisa cek nanti untuk menghitung dulu fungsi pembangkit momen dari Bernoulli. Nah, anggaplah tahu. Nanti tolong kalian buka PTP, ya, pengantar peluang. Momen untuk binomial itu sama saja dengan momen Bernoulli yang dipangkatkan N. Nanti kalian cek. Nah, sedangkan fungsi pembangkit momen dari distribusi binomial parameternya MP, berarti ini 1 min P ditambah dengan PET pangkat M. Nah, ya ini adalah fungsi pembangkit momen dari masing-masing Bernoulli dengan parameternya NP dan MP. Nah, sesuai dengan teorema di atas, yang diminta adalah momen dari X ditambah Y. Kalau X ditambah Y tambah P dan seterusnya. Distribusinya apa terserah. Karena kontonnya tadi di sini asal dia independen. Nah, maka ini bisa menjadi produk kalian. Itu independen dia coba. Ini asal dia lewat si pembang bersama dulu. Si bersama dapat atau bisa lihat X bersama-sama. Karena ini independen, maka dalil dari berlaku. Nah, MY plus T adalah sama saja dari di sana adalah produk dari ya momen masing-masing. Ya, jadi momen X dikalikan dengan momen dari Y, produk itu. Ya. Nah, dari ini momen dari X-nya, ini momen dari Y-nya, ya. Atau kita kalikan menjadi seperti ini. Itu karena ada sifat identik apa sifat independen. Jadi ini boleh dikalikan dengan sifat independen. Dalam soal kalikan di saling bebas. Nah, ya. Tapi kalau nggak ada ya coba benar-benar ini ya. Anda harus cari dulu belum ekspektasi dari pangkat PX1 ditambah PX2 gitu. Fungsi bersama mana baru bisa dihitung. Ya. Jadi ini clear ya. Nah, sekarang yang kedua, momen untuk 2X ditambah 3Y. Yang adalah M dari 2X ditambah dengan 3Y. Itu ya. Nah, berarti gunakan sifat yang tadi. Ya, sifat yang tadi. Di sini kalau ada berarti 2X. Berarti bukan 2 plus X, 2 dikali X. Gunakan tadi dalil yang ini. Nah, ini ya, dalilnya 2X ini CX, bukan X plus C, tapi yang CX-nya. Berarti ini adalah 2X. Nanti dan 2Y ya, berarti tinggal kita kalikan nanti 2X jadinya adalah ganti ya, setelah kita berikan adalah MCT. Artinya T-nya kita ganti dengan CT sekarang karena di situ bentuknya perkalian. Dan juga sama, berarti yang mengandung T kita lihat di sini PET, berarti di sini PE, nah yang ini 2T, yang lagi adalah PE 3T, karena ini adalah 2X dan 3Y. Mudah-mudah ya kalau kita gunakan dalil tadi. Sampai situ ada pertanyaan? Aman ya? Ya, lanjut. Ada clear ya? Ya. Ini untuk latihan kalian kerjakan. Oke. Saya jamin dulu sebentar.
Oke, lanjut. Masih pada materi terkait cara menghitung karakteristik. Berarti kita udah punya berapa cara tadi? Ada tadi raw moment, ada central moment, ada fungsi pembangkit moment. Sudah 3. Ada satu lagi. Ya, ini kalian belum pernah dapat rasa-rasanya. Yang disebut dengan fungsi pembangkit peluang. Udah pernah dapat belum? Di materi PTP atau di materi StatMat. Adakah? Belum nih kayaknya, Pak. Belum ya? Berarti saya agak rinci di sini ya, karena belum pernah dapat. Siapa yang tadi bisa cepat. Jadi ada yang namanya fungsi pembangkit peluang atau probability generating function. Jadi fungsi pembangkit peluang ini biasa dipakai untuk mencari momen yang sifatnya jumlah atau mencari karakteristik, menghitung rata-rata, varian dan sebagainya, tapi dengan sifatnya jumlah. Ya. Ini biasanya dipakai untuk discrete, continue enggak. Nah, PGF ini nanti merubah dari sifat jumlah menjadi perkalian yang jauh lebih mudah nanti pada perhitungannya. Biasanya jumlah itu kalau dia eksponen dalam jumlah itu susah, kalau dikali malah lebih gampang. Kita lihat dulu definisinya. Nah, di sini sebenarnya kasusnya ada univariat, ada multivariat. Saya ambil untuk univariat dulu lah. Ya. Karena kepentingan di sini yang univariat. Di sini kalau X-nya adalah variabel acak yang discrete, ya, dengan nilainya adalah bilangan bulat yang non negatif, jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti distribusi binom, kosong, geometrik dan sebagainya. Maka fungsi pembangkit peluang dari X didefinisikan atau disimbolkan dulu dengan GS atau beberapa dengan GS, ada GK terserah lah ya, yang sama dengan ekspektasi dari S pangkat X. Jadi kalau fungsi pembangkit peluang adalah S pangkat X. Kalau tadi pembangkit moment ekspektasi X pangkat T kan ya, atau X pangkat S kalau pakai S. Kalau ini ditukar, bukan X pangkat, tapi S-nya yang dipangkat dengan X. Itulah fungsi pembangkit peluang. Jadi X, S, sama saja dengan GS, adalah ekspektasi S pangkat X. Sifat ekspektasi dihitung dengan menggunakan sigma atau integral. Dalam konteks discrete, sigma berarti dia adalah sigma S pangkat X kan gitu, dikalikan dengan peluangnya. Nah, jadi itu sifat ekspektasi aja. Sorry. Ya. Jadi di sini ada ekspektasi dari S pangkat X sehingga sigma S pangkat X dikali dengan peluang. Di mana X-nya di sini adalah fungsi peluang atau ada literatur yang menyebutnya probability mass function. Jadi di sini fungsi massa peluang dari X. Artinya fungsi peluang yang discrete. Contoh, misalkan saja di sini X merupakan baca dan fungsi massa atau peluangnya adalah Poisson, parameternya lambda. Berarti fungsi peluangnya adalah Px lambda pangkat X per X faktorial dikali dengan E-min lambda. Clear. Tentukan sekarang probability generating function-nya atau fungsi pembangkit peluang untuk fungsi peluang ini tadi. Berarti per definisi GXS adalah ekspektasi dari S pangkat X. Berarti di sini sigma dari S pangkat X dikali PX. Sigma berarti S pangkat X dikali PX-nya adalah lambda pangkat X per X faktorial dikali dengan E-min lambda. Nah, kita kumpulkan saja ini yang mengandung pangkat X, berarti di sini adalah apa?
lambda S dikali lambda pangkat X kan ya. Ini karena sama-sama pangkat X. Ini dibagi X faktorial, ini tetap. Ini keluar dari sigma karena tidak mengandung X ya, berarti boleh keluar dari sigma. Jadi bentuknya adalah 4 lambda, sigma, dan seterusnya ya. Ingat, nah materi yang lalu tolong baca peluang. Deret ini, deret dari lambda pangkat 0 per 0 faktorial tambah lambda pangkat 1 per 1 faktorial tambah lambda pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Sampai dengan tambah ringga, ini akan sama dengan E pangkat lambda. Ya, itu kalau lambda. Sedangkan ini adalah lambda S. Berarti nilai dari ini jumlahnya adalah E pangkat lambda S. Nah, dikali dengan E pat min lambda. Berarti X-nya adalah E pat min lambda dikali E pat lambda S. Atau kalau disederhanakan, E pangkat lambda dikali S min 1. Inilah fungsi pembangkit peluang dari distribusi Poisson. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Adakah? Aman. Ya. Yo. Kalau sekarang fungsi, Pak mau nanya Pak. Oh ya. Kalau yang fungsi pembangkit peluang ini biasanya dipakainya buat apa ya Pak? Atau sama, mencari rata-rata, mencari varian, mencari momen sentral, ya, raw moment, mencari raw moment. Jadi intinya dari yang kita pelajari tadi ada raw moment, ada momen sentral, ada fungsi pembangkit momen, sekarang fungsi pembangkit peluang sama. Nyarinya mencari rata-rata, nyari varian, nyari squeeness, nyari kurtosis, itu yang kita cari. Kenapa kok harus banyak-banyak dipelajari? Karena Anda tidak akan tahu, Anda akan berhadapan dengan fungsi seperti apa, fungsi peluangnya. Ada fungsi peluangnya yang gampang kalau pakai raw moment, ada yang gampang kalau pakai fungsi pembangkit momen, ada yang gampang dihitung menggunakan PGF. Maka itu semuanya diajarkan. Paham? Jadi fungsinya sama, nyari rata-rata ujungnya, nyari peluang ujungnya sama untuk mencari nilai tadi. Oke? Ya Pak. Ya. Nah, tapi saya belum menerangkan kemanfaatannya nih ya pada berikutnya. Jadi ini baru sampai dengan seperti apa menentukan rumusan untuk fungsi pembangkit peluang atau probability generating function. Dapat aja lah. Tadi untuk Poisson, fungsi pembangkit peluangnya adalah ini. Oke ya, lanjut. Nah, seperti tanyakan teman kamu, ingin kemanfaatan. Nah, kemanfaatan bisa dipakai menghitung peluang, bisa nanti dipakai untuk menghitung rata-rata dan sebagainya. Bisa dipakai untuk menghitung raw moment yang selama ini tadi menggunakan ekspektasi X pangkat R. Nah, di sini bagaimana caranya? Kita lihat nanti. Oke. Dari fungsi pembangkit peluang yang tadi atau PGF yang tadi, ini ada dua sifat. Sifat pertama bahwa dari fungsi pembangkit peluang dengan mengambil S-nya yang sama dengan 0, jadi kita lihat sebentar. Nih, dari fungsi pembangkit peluang ini, kalau kita ambil S-nya sama dengan 0, nah S-nya 0. Berarti di sini adalah E par lambda 0 dikurangi 1, berarti E pangkat min lambda, kan gitu ya, seolah-olah. Berarti, kita lihat. Nah, untuk diambil S-nya sama dengan nilai 0, maka itu akan sama dengan peluang X-nya yang sama dengan 0. Jadi kalau saya ambil pada Poisson tadi, kembali ke sini, ke atas ya. Oke. Jadi kalau ini saya ambil 0, ya, nah ini berarti saya sama saja dengan menghitunglah peluang pada distribusi Poisson dengan X-nya 0. Nah, kalau di sini S-nya 0, ini sama dengan X 0. Berapa berarti? Kalau ini 0, kita cek. Ini GS ambil 0, berarti S-nya 0. Kan itu ya? S-nya 0 berarti E pangkat 0 berarti 1. Hasilnya adalah E pangkat min lambda. Betulkah E pangkat min lambda di sini adalah peluang Poisson sama dengan 0? Kita cek. Ini Poisson distribusinya. Ya. Nah, kalau kita lihat, ambil, hitunglah P untuk X-nya sama dengan 0. Berarti di sini lambda pangkat 0 per 0 faktorial dikali E pangkat min lambda
Ini lambda pangkat 0 adalah 1, 0 faktor adalah 1, dikali 4 min lambda. Hasilnya 4 min lambda. Anda bandingkan. Nah, berarti menghitung peluang dengan dengan fungsi peluang, dengan menghitung peluang dengan fungsi pembangkit peluang, masih nilai yang sama. Dalam hal ini untuk nilai 0 dulu. Ya. Jadi untuk X-nya 0, sama dengan GX ini untuk nilai S-nya 0. Sampai situ paham? Sehingga, nah, di sini adalah kita simpulkan. Untuk GX 0, jadi peluang tadi dengan X-nya 0, akan sama dengan peluang X sama dengan 0. Terus untuk GX-nya 1, sama saja dengan menghitung peluang, akan bernilai 1. Ya. Jadi kalau kita substitusi ke GX dengan mengambil S-nya adalah 1, maka nilainya akan sama dengan 1. Kita cek saja lah nanti. Ya. Kita cek. GX-nya adalah ini, ambil 1. Berarti sini S-nya adalah 1, kan itu ya. Oke, 1 dikurangi 1 berarti 0. 0 dari lambda berarti 0, berarti E pangkat 0. E pangkat 0 adalah sama dengan 1. Nah, maka kita bisa lihat dari properti yang kedua. Oh, untuk GX S-nya 1, nilainya akan sama dengan 1. Clear? Itu dua properti penting. Yang berikutnya, barusan Anda baru bisa menghitung peluang untuk X-nya 0, ya baru ini, baru yang atas. Nih. Terus X1, X2, X3, X4 dan lainnya gimana ngitungnya? Nah, sekarang. Jadi ini baru X-nya adalah baru peluang untuk X sama dengan 0, itu sudah clear. Ya, sudah clear dengan ambil saja dari GX kasih S-nya. Oke. Dari sini sekarang. Gimana ngitung peluang untuk yang lainnya? Kita gunakan fungsi pembangkit peluang tadi. Tadi di awal, PGF dibangun dengan ekspektasi S pangkat X. Ya. Artinya bahwa GXS ada ekspektasi dari S pangkat X. Kalau saya uraikan menjadi sigma PX dikali S pangkat X, kan itu ya. Ini X-nya adalah peluang. Nah, kalau saya substitusi nilai ini masing-masing 0, X-nya 0, X1, X2, X3 kan menjadi ini. X0, P0, S pangkat 0. Ini. X1, P1, S1. Ini. X2, P2 dikali S kuadrat. P3, S pangkat 3, P4, dan seterusnya. Jadi kalau saya uraikan, E pangkat SX tadi menjadi ini. Ya. Ini kita bisa cek juga. Kalau saya ambil untuk P0 atau PX sama dengan 0, atau sama saja tadi dengan GXS sama dengan 0, ingat, kalau kita berbicara G, di sininya S. Kalau bicara P, di sini bicara X, awas. Dalam konteks ini kebetulan bahwa GS0 ini akan sama dengan PX0 kan tadi yang sudah kita buktikan sebelumnya. Atau lihat dari sini juga, untuk S0 berarti di sini 0, S-nya 0, 0, 0, 0, 0, sisanya P0. Berarti untuk GS0 akan sama P0 atau simbolnya P0. Artinya peluang pada X sama dengan 0. Clear ya dari uraian ini. Sekarang kita lihat dari fungsi yang berupa penjumlahan ini, kita turunkan. Turunan ke-1, turunan ke-2, turunan ke-3, dan seterusnya. Nah, kita lihat turunan ke-1 dulu. Turunan ke-1 dari ini. Ya, turunkan terhadap S. Berarti di sini karena nggak ada S berarti ini 0. Ada S berarti di sini adalah P1. Ada S berarti di sini 2 P2 S ditambah kan itu ya. Nah, di sini turunan berarti 3 P3 S kuadrat gitu. Ditambah 4 P4 S pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Menjadi ini. Nah, kan ya. Oh, ini P1, awal tadi 0, 2 P2S, dan seterusnya. Oke. Nah, itu turunan pertama. Turunan pertama, itu kita boleh ngomong dia sebagai P1, boleh ngomong sebagai PX sama dengan 1. Turunan pertama. Ya, kalau tadi turunan ke 0 sebelum diturunkan, itu sama saja dengan PX sama dengan 0. Turunan pertama sama saja dengan PX sama dengan 1.
dengan mengambil nilai S-nya 0. Nah, ini 0 diambilnya. Jadi kalau S-nya diambil nilai 0 dari turunan pertama, maka itu sama dengan mencari peluang pada X sama dengan 1. Jadi turunan 1 pasti peluangnya peluang nilai 1. Turunan kedua, peluang pada nilai X sama dengan 2. Peluang turunan ketiga adalah peluang pada X sama dengan 3, dan seterusnya. Dengan mengambil S-nya selalu 0. Kita cek di sini. Berarti kalau saya ambil di sini untuk S-nya 0, ini 0, 0 berarti karena S kuadrat 0, S kuadrat 3 0. Jadi sisanya adalah P1. Nah, maka kita sampaikan tadi, oh P1 itu sama dengan PX1 sama dengan nilai ini turunkan dengan mengambil nilai 0. Oke, itu sebagai PX sama. PX2-nya gimana berarti? PX sama dengan 2-nya. Sama. Turunkan 2 kali, berarti ini, ambil yang atas. Ini turunkan 2 kali, berarti ini menjadi 0. Ini menjadi 2P2, ini menjadi 6P3S, ini menjadi 12P4S kuadrat. Nah, menjadi ini kan ya, ini turunan keduanya. Turunan kedua pasti akan merupakan peluang X sama dengan 2, jadi sama-sama 2. Kita lihat di sini. Nah, 2P2, 6P3S, 12 tadi P4 dan seterusnya, maka P2 ini menjadi peluang X sama dengan 2. Ya, jadi di sini sama turunan kedua itu adalah menjadi ini. Berapa nilai ini? Kita lihat tadi, ini 0, ini 0, oh 2P2, berarti di sini adalah GS-nya 2P2. GS-nya di sini ada 2P2 kan ya. 2P2 adalah sama dengan GX kan itu ya. Berarti P2-nya atau PX sama dengan 2-nya sama dengan, ingat di sini ada 2P2, berarti ini membagi ke sini ya. Menjadi setengah dari GXS. Oke, jadi P2-nya didapat di turunan kedua yang dikalikan dengan setengah karena di sini ada 2P2. Turunan ketiga juga sama, kalau turunkan berarti GX3, di sini 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Ini kita ngambil dari ini ya. Nih, tadi udah turunan kedua, turunkan lagi ketiga, turun lagi 4 dan seterusnya. Sehingga diperoleh turunan ketiganya adalah ini. Nah, ya kan berarti ini ambil sekarang untuk X sama dengan 0. Berarti sama dengan 0, berarti yang ada X pasti masih 0. 0. Oh, adanya ini nih. 3 kali 2 kali 1. Nah, karena ini turunan ketiga, maka P3 ini pasti sebagai PX sama dengan 3. Kalau turunan kedua, maka sebagai PX sama dengan 2. Kan gitu ya. Nah, berarti ini 3 dikali 2 dikali 1 P3 sama dengan ini turunan ketiga. Berarti P3 sendiri adalah turunan ketiga dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Oh, berarti P3-nya adalah GX ini yang saya bagi dengan 3 kali 2 kali 1 atau 3 faktorial. Nah, berarti P3-nya atau PX sama dengan 3-nya adalah 1/3 faktorial. Dan seterusnya. Kita bisa nulis secara umum sekarang. Kalau saya butuh PN atau PX sama dengan N, berarti rumusannya di sini menjadi tadi yang atas satunya berarti 1/1, yang keduanya 1/2, yang ketiganya 1/3 faktorial, yang keempatnya pasti 1/4 faktorial, 1/5 faktorial, dan seterusnya. Maka dengan demikian P yang kelima, P yang ke N, atau PX sama dengan N, nilai X sama dengan N, pasti ini 1/N faktorial, dikali turunan ke N dengan mengambil S-nya sama dengan 0. Sampai situ, paham? Jadi cara menghitung peluang dengan menggunakan fungsi pembagi peluang ada diturunkan, didiferensialkan. Turunan 1 pasti nanti untuk X sama dengan 1, turunan kedua untuk X sama dengan 2, turunan ketiga X sama dengan 3, dan seterusnya. Dengan mengambil trik barusan. Karena turunan kedua, berarti sini karena ada 2P2 yang mau dicari P2-nya. Berarti tinggal di sini, P2-nya adalah turunan kedua dibagi 2. Ini 3 2 kali 1, 6. Berarti P3-nya adalah 1/6 dari ini atau 1/3 faktorial, dan seterusnya. Kita lihat dengan contoh ya. Nah, sini hanya kesimpulan aja. Rumus PN atau untuk PX sama dengan N, nah, ya itu terlihat dari rumusan di atas dengan menggunakan baris tadi P0, P1, P2 dan seterusnya ya.
yang diambil dari turunan dengan S-nya sama dengan 0. Jadi di sini PGF itu bisa menghasilkan satu set probability. Jadi bisa ngitung peluang dengan cara yang tadi. Kalau momen, enggak. Fungsi pembangkit momen, enggak bisa ngitung peluang dia. Dia hanya sampai rumusan paling mencari rata-rata dan varian. Di sini kelebihannya bisa juga menghitung peluang. Momen bisa, tapi harus diuraikan lagi. Contoh di sini. Misalkan saja X ada variabel acak, diketahui nih PGF-nya, fungsi pembangkit peluangnya, misal diketahuinya ini, ya. Gx S per 5 ditambah dikali 2 ditambah 3S kuadrat. Misal, kita diminta menghitung, hitunglah peluang untuk X-nya 0, X1, X2, X3, dan seterusnya bila perlu, seperti apa fungsi distribusinya, nah, fungsi peluangnya bila perlu. Oke, kita lihat tadi. Gx-nya adalah ini, ya. Ini kalau saya uraikan S per 5 dikali 2, berarti 2S per 5, atau 2 per 5S. Yang ini adalah 3 per 5S per 3. Oke. Ini adalah awalnya. Nah, tadi dari fungsi awal yang belum diturunkan, turunkan ke 0, ini bisa dapat nilai peluang untuk X sama dengan 0. Dengan cara substitusi pada S sama dengan 0-nya. Berarti kalau S-nya 0, berarti di sini 0, 0, habis. Berarti itu adalah GX0. GX untuk S-nya 0. Sama saja kan PX0. Ini di awal tadi. Clear. Peluang untuk distribusi tadi pada X sama dengan 0 adalah 0. Berikutnya, turunan ke 1. Berarti GX, S, berarti ini S-nya 1. S-nya pangkat 1 berarti menjadi 2 per 5. Ditambah X pangkat 3 menjadi S kuadrat, tapi dikali 3 berarti 9 per 5 S kuadrat. Ingat, ini pasti karena pangkat 1 akan diarahkan pada peluang X sama dengan 1. Ambil berarti GX0, nah, PX sama dengan 1, berarti kalau diambil apa, S-nya 0, berarti ini 0, berarti dapatnya adalah 2 per 5. Oh, 2 per 5 itu adalah peluang untuk X sama dengan 1. Ingat, sebetulnya ini ada, di sini PX sama dengan 1, di sini adalah 1 per 1 faktorial kan, karena rumus umumnya tadi udah kita dapat 1 per n faktorial. N itu mau dicari pada X sama dengan berapa, ya kan, pada turunan berapa kebetulan kan gitu. Jadi ini masih pada turunan 1 berarti 1 faktorial. Oke. Nah, turunan yang kedua sekarang, turunan kedua dari sini saya turunkan berarti menjadi 18 per 5 ini 0 S. Oke, 18 per 5S. Nah, turunan kedua pasti akan diarahkan pada X sama dengan 2. Nah, ingat di sininya adalah 1 per 2 faktorial. Ingat rumus yang di sini tadi. 1 per n faktorial dari turunan yang ke n, ya, ini akan sama dengan PXN, gitu ya. Nah, dengan demikian di sini PX2 adalah turunan kedua dengan X sama 0 yang dibagi dengan 2 faktorial. Berarti di sini 1 per 2 ini sama dengan 1 per 2 faktorial. Ya. Berarti peluang X sama dengan 2 adalah turunan dari PGF yang kedua dengan S-nya 0 yang dibagi dengan 2 faktorial. Berarti ini kalau dihitung S-nya 0. Turunan ketiga, ini kalau turunkan berarti tidak 18 per 5. Berarti ini sama. Turunan ketiga menyatakan X sama dengan 3, ya, yang dapat dari turunan ketiga yang dibagi dengan 1 per 3 faktorial, karena n faktorial. Nah, berarti 1 per 3 ini, berarti PX sama 3-nya adalah 18 per 5, ya. Maka dengan demikian kita perlu nanti 3 per 5. Oke, paham? Jadi ini adalah sepertiga dari 18 per 5. Ini kalau saya menguraikan berarti di sini adalah yang bagus ya. Ini asal usulnya dari 1 per 3 faktorial dikali 18 per 5 kan itu. Karena turunan ketiganya 18 per 5 dikali sepertiga faktorial. Berarti ini dapat 3 faktorial, 1 kali 2 kali 3 berarti 6. Nah, 18 bagi 6 berarti 3 per 5. Berarti dapatnya adalah 3 per 5. Dan seterusnya, kalau mau yang keempat, kelima, dan terus silahkan. Tapi ini udah habis kebetulan, ini 0 semua nanti ke sananya. Sehingga kita bisa ringkas. Nah, dari peluang tadi, peluang
Untuk X sama dengan 1, yang ini berarti adalah 2/5, oke. Untuk X sama dengan, yang ada nilainya, X sama dengan 3/5, oke. Yang lainnya 0, 0, yang keempat, kelima, seterusnya semuanya 0. Sehingga kita dapat bentuk distribusi peluangnya adalah PX, yang sama dengan 2/5 kalau X sama dengan 1, yang sama dengan 3/5 kalau X sama dengan 3, sama dengan 0 untuk X lainnya. Sampai situ jelas tidak? Jelas, Pak. Siap. Bagus. Aman ya? Jadi cara menghitung peluang dengan metode barusan clear. Oh, latihan. Untuk latihan kerjain sekarang lah yang ini. Dengan PGF variabel acak X yang berarti kosong, hitung peluang X 0, 1, 2, 3. Silakan, minta 5 menit aku. Kalian kerjakan. Ya, aku kasih 5 menit. Dengan cara barusan. Jadi Poisson, ingat PGF Poisson. Tadi di depan sudah ada kan ya. Yang ini yang di contoh sebelumnya. Ada tadi mana PGF Poisson? Nah, ini nih, sudah ada nih ya. Ini PGF Poisson adalah E pangkat lambda S-1. Nah, berarti Anda diminta sekarang menentukan PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, dan seterusnya sampai dengan 4. Ini adalah PGF-nya, E pangkat lambda dikali S-1. Silakan dicoba. Ya, jadi ini PGF-nya adalah jadi apa? E pangkat lambda ya dikurangi dengan lambda dikali S-1 ya. Oke, silakan cobain dulu. Ingin ngitung peluang.
Oke. Sudahkah? Halo? Sudah belum? Oh, kita lihat. Ya udah. Berarti kita akan menghitung Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2, Px sama dengan 3. Itu kan ya? X sama dengan 0. Berarti bisa kita peroleh di sini 1/0 faktorial. Itu aja rumus dasar. Berarti pangkat S-nya 0, 0 dikali 1 berarti 1. X suratnya satu, jangan aku doang. Pangkat lambda dikali yang ini pangkat min lambda dikali S min 1, ya enggak, dikali turunannya dia ada ya kan, turunannya dia berarti ini lambda saja berarti 0, diturunkannya min lambda S berarti lambda ya, betul kah? Ya Pak. Berarti ini gini, betul? Halo. Min lambda, betul Pak. Lambda Pak. Lambda S ya kan, ini bukan min lambda tuh ya, ini sorry, ini bukan min lambda kok, ini lambda ya. Oke, ini cek dulu hepat lambda. Kalau yang ini betul S 0 ya, S dikurang kurang 1 min, berarti ini min lambda untuk yang X0. Untuk X sama 1 berarti turun dari sini. Lambda S dikurangi 1 berarti lambda S turunannya adalah lambda pangkat, ini bukan minus berarti lambda S min 1 kan itu. Oke, sampai situ. Ambil S-nya 0 berarti lambda pangkat min lambda. Clear sampai situ? Halo? Clear Pak. Clear, siap. Yang kedua, silakan. Berarti ini adalah 1/2 faktorial, kan itu ya? G, X, turunan kedua, 0. Turunan keduanya berapa berarti? Turunkan dulu. Dari ini. Lambda, pangkat, lambda S min 1, dikali lambda lagi, gitu ya? Betul? Betul Pak. Oke, berarti menjadi lambda kuadrat ya? Oke, clear? Oke. Di depannya, ini kan baru GX-nya, depannya 1/2 faktorial. 1/2 faktorial. Kan 1/2 dari turunan kedua. Adalah, ambil S-nya 0, berarti di sini 1/2 lambda kuadrat. Ini 0, berarti pangkat min lambda.
Clear sampai situ? Clear? Ya, maka yang ketiga berarti 1/3 faktorial dari GX turunan ketiga. 1/3 faktorial turunan ketiganya mana? Berarti akan menjadi lambda pangkat 3 langsung ya. E pangkat lambda dikali S min 1. Kalau S-nya 0, berarti di sini 1/6 lambda pangkat 3 E pangkat min lambda. Paham sampai situ? Paham, Pak. Yo, jadi Anda bisa menghitung peluang untuk distribusi Poisson berdasarkan fungsi pembangkit peluang dengan menggunakan rumusan secara umum tadi 1/n faktorial, di sininya turunan n kali ya, dengan mengambil S-nya sama dengan 0. Nah, peluang ke, jadi sini adalah merupakan peluang untuk X sama dengan N. Aman? Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Lanjut kalau nggak ada. Ini sudah disalin? Screenshot aja. Sudah di screenshot. Oke, screenshot saja. Oke, sip. Aman. Nah, tadi fungsi pembangkit peluang kita gunakan untuk menghitung peluang. Ya. Sekarang kita akan manfaatkan fungsi pembangkit peluang untuk menghitung ekspektasi, varians, dan sebagainya. Seperti halnya fungsi pembangkit momen atau juga fungsi yang momen di sekitar rata-rata maupun momen di sekitar 0 ya. Ya. Jadi sini PGF akan kita gunakan untuk menghitung momen. Nah, momen ini sekaligus ingat, aku ingatkan dulu. Momen KR simbolnya adalah mu R aksen yang dirumuskan dengan ekspektasi X pangkat R. Ingat itu momen di sekitar 0 ya, atau row momen. Ini adalah row momen. Nah, kita akan menggunakan PGF untuk mencari ini. Nah, mu R, R-nya bisa mu 1, oh berarti rata-rata. Mu 2 berarti ekspektasi X, kalau 2 berarti ekspektasi X kuadrat. Mu 3 berarti ekspektasi X pangkat 3 yang mau dipakai untuk Squinus. Mu 4 berarti ekspektasi X pangkat 4 yang mau dipakai untuk kurtosis, kan gitu ya. Oke, gimana caranya? Kita lihat. Dasarnya teorema 15. Ya, 115. Kalau kita misalkan X tadi adalah variabel acak, di mana dia punya ini, nah, PGF-nya adalah GX S, berarti dia sudah miliki. Maka ya mu 1, nah mu 1 ini mu 1 aksen ya, maka mu 1 aksen, nah ya, atau sama dengan E ekspektasi dari X, ini X-nya pangkat 1 karena yang pertama ini dihitung dengan menggunakan turunan pertama, masih turunan pertama yang tadi. Ya, dengan mengambil nilai S-nya 1. Kalau tadi nilai S-nya 0. Ya, kalau ini ambil S-nya 1. Jadi turunan pertama dengan mengambil nilai S-nya 1, ini akan sama dengan momen di sekitar 0 yang ke 1. Di sini sama dengan, kalau yang ke 1 berarti ekspektasi X. Oke. Kemudian turunan keduanya, saya ambil turunan kedua dulu ya, saya potret di sinilah. Turunan kedua berarti turunan keduanya di sini adalah GX turunan kedua ya. Untuk nilai S-nya 1, ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan ekspektasi dari X yang dikalikan dengan X min 1. Nah, jadi kalau turunan kedua X dikali X min 1. Turunan ketiga berarti X dikali X min 1 dikali X min 2. Oke. Jadi turunan yang ketiganya GX 3-nya
dengan nama S1, ini akan sama dengan apa? Ekspektasi dari X kali X plus 1, kali X min 1, dikali dengan X min 2. Nah, dan seterusnya. Keempat berarti X dikali X min 1, X min 2, X min 3. Kelima, X dikali X min 1, X min 2, X min 3, X min 4. Dan seterusnya. Ini merupakan turunannya. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Oke, lanjut ya. Ya, sekali lagi. Turunan pertama itu akan sama dengan ekspektasi X. Ya. Turunan yang keduanya akan sama dengan ekspektasi X dikali X min 1. Turunan ketiganya akan sama X dikali X min 1 dikali X min 2. Keempatnya X dikali X min 1 dikali X min 2, X min 3. Ekspektasinya ya. Nah, maka secara umum, turunan ke K-nya dengan S-nya sama dengan 1, itu adalah sama dengan ekspektasi dari X dikali X min 1 dikali X min 2 dikali X min 3, dan seterusnya sama dengan, karena ke K, X min K plus 1. Jadi contohnya tadi, turunan kedua berarti X dikali X min 1. Karena tadi adalah plus 1 dikurangi 2 kan turunan kedua. K-nya 2 di sini. Oke ya. Nah, itu cara kita memperoleh momen ke atau row momen ke berapa. Contoh. Masih dengan Poisson di sini. E pangkat lambda S min 1 kan gitu ya. Oke. Tentukan ekspektasi X dan varians dari X. Misalkan di sini. Oke, kita udah tahu tadi turunan pertama akan sama ekspektasi X. Jadi ini akan mengarah kepada ekspektasi X kalau di turunan pertama dengan mengambil S-nya 1. Kita lihat dari ini E lambda dikali S min 1 kita turunkan pertama kali. Berarti E dikali lambda S min 1 ya, dikali turunan dari lambda S di sini adalah lambda. Oke. Persis seperti yang tadi. Ambil sekarang S-nya 1. S-nya 1 berarti di sini 1 kurang 1, 0. Lambda dikali 0 berarti 0. E pangkat 0 berarti 1. Dapatnya lambda. Ya. Berarti ekspektasi dari X dengan menggunakan fungsi pembangkit peluang turunan pertama dari S-nya 0 mendapatkan lambda. Clear. Dengan yang kita tahu bahwa kalau X berdistribusi Poisson parameter lambda, maka ekspektasi X-nya adalah sama dengan lambda. Demikian pula nanti varians dari X-nya juga akan sama dengan lambda. Kita cek dengan menggunakan ini. Nah, kita ingin mencari yang terkait dengan turunan kedua. Varians itu kan identik dengan turunan kedua karena ada X dikali X min 1, ada kuadratnya nanti. Ya. Jadi kalau turunan kedua, hasilnya adalah ekspektasi X dikali X min 1. Kita cek turunan keduanya dulu. Dari sini turunkan lagi. Ini lambda S min 1 berarti tetap. Turunan dari lambdanya, lambda kali S berarti lambda tetap lambda kuadrat. Ambil S sama 1 sama dengan lambda kuadrat. Ingat, turunan keduanya dari G tadi adalah ekspektasi X dikali X min 1. Nah, kalau turunan ketiganya X dikali X min 1 dikali X min 2 kan gitu ya. Nah, jadi di sini X kali X min 1 adalah lambda kuadrat. Jadi turunan kedua yang S-nya 1 itu adalah lambda kuadrat. Sedangkan yang kita inginkan ada variansi dari X. Kan gitu ya. Ingat variansi dari X adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Berarti saya boleh menggunakan ini. Ini adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X ya. Kalau yang ini ya. Ini kalau saya uraikan adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X. Yang totalnya adalah lambda kuadrat. Ya. Nah, yang kita inginkan kan nggak begini. Yang kita inginkan adalah X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Berarti dari ekspektasi X dengan X min 1 saya tambahkan dulu. Supaya ekspektasi X min 1-nya hilang dengan ekspektasi X ini. Oke, baru nanti saya kurangi dengan ekspektasi kuadrat. Yang ini dapat dari turunan kedua, ya. Yang ini dapat dari turunan pertama, yang ini pun dapat dari turunan pertama. Ini tadi dalam rangka mencari ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Karena ini berlebih nih, ini ekspektasi X kuadrat, ini kali ini ekspektasi X. Nah, berarti harus saya tambahkan, ini minus, ini plus, berarti hilang nanti ekspektasi X-nya. Tinggal dikurangi dengan ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi X dikali X min 1, tadi kan turunan 2 kali tadi ya, yang nilainya adalah nih, lambda kuadrat. Berarti ini adalah lambda kuadrat,
ditambah dengan lambda, saya kurangi dengan ekspektasi dari dari X, kan lambda, ya, ini udah ada nih. Lambda, berarti sini ada lambda yang dikuadratkan. Dengan demikian, kita peroleh lambda kuadrat, ditambah dengan lambda, dikurangi dengan lambda kuadrat. Berarti ini hilang dengan ini. Ini hilang, dapatnya adalah lambda. Nah, berarti variansnya adalah lambda. Aman sampai situ? Aman sampai situ? Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan, ada yang tanyakan dulu. Nggak ada? Belum ada, Pak. Oh, good. Kenapa? Ada suara perempuan tadi? Oh, enggak, Pak. Belum ada, Pak. Oh, Teman belum saya ada. tadi. Oh, siap. Nih, untuk latihan. Tolong di screenshot. Kalau X-nya variabel acak memiliki distribusi binomial dengan parameternya N dan P, tentukan pertama PGF-nya, fungsi pembangkit peluangnya. Yang kedua, hitung peluangnya untuk X0, 1, 2, dan 3 dengan PGF tadi ya. Nah, yang ketiga, hitung ekspektasi dan varias menggunakan momen yang dapat dari PGF juga. Jadi ini dengan ini untuk latihan kalian, itu tolong dikerjakan. Silakan kalian tanyakan. Kalian kerjakan dulu ini. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini untuk latihan, dengan latihan-latihan lain tolong dikerjakan ya. Jangan sampai Anda lupa. Dengan belajar nanti lewat. Oke. Ada yang tanyakan dulu nggak? Kalau nggak saya akhir ini. Oh sorry, saya baterainya lemah. Cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, aku pikir materi hari ini cukup ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Berarti kuis pertama minggu depan oke nggak? Oke nggak?